Assalamualaikum, halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Dandi Setiawan dari program studi penerbitan kelas 2C kelompok 10. Di sini saya akan memaparkan materi tentang kompetensi editor akuisisi. Nah, sebelumnya kalian mengetahui apa itu editor? Nah, editor itu merupakan orang yang mengedit naskah, tulisan, atau karangan yang akan diterbitkan dalam buku, majalah, surat kabar, dan sebagainya. Dan editor juga pun memiliki beberapa macam jenis. Salah satunya yang akan saya paparkan yaitu jenis editor akuisisi yang mungkin orang nggak banyak mengetahuinya. Dan dalam kamus KBBI juga editor akuisisi bisa berarti perolehan atau pemerolehan. Jadi maksudnya itu editor akuisisi di penerbitan buku bertugas untuk mendapatkan naskah. Nah, naskah tersebut diperoleh dari mana? Tentunya yaitu dari berbagai macam, langsung dari penulis atau dari agen naskah. Dan editor akuisisi dalam salah satu tugasnya tetap berhubungan dengan bagian keuangan. Ketika pihak keuangan hendak membayar uang muka royalti kepada penulis, dia mencocokkan hitungan dan besarannya dengan editor akuisisi. Pasalnya sang editor akuisisi inilah yang menegosiasi dan mengurus kontrak kesepakatan dengan penulis, agen, atau seperti proprietor juga. Nah, di sini tentunya kerjaan utama editor akuisisi yaitu mencari naskah. Tapi tidak sesederhana yang dijabarkan di internet ataupun deskripsi lokal penerbit ya. Nah, maksudnya itu soalnya editor akuisisi pun dibagi. Apakah handle naskah lokal atau naskah asing? Kalau misalkan naskah lokal tentunya harus cari karya-karya penulis lokal ya. Tak dipungkiri bahwa kita akan berhadapan dengan lembaran manuskrip ya yang masuk ke redaksi. Kita harus baca dan kurasi apakah naskah tersebut cocok untuk diterbitkan. Nah, kalau handle naskah asing berarti kita harus sigap dengan tentunya tren buku internasional. Kira-kira buku asing apa yang baru terbit? Nah, kalau menarik dan sangat potensial, kita harus cepat-cepat cari kontak agen atau penerbit yang handle hak ciptanya untuk bisa dibeli hak penerjemahannya. Maksudnya itu ya tentu juga tidak simpel karena buku terjemahan masih menjadi primadona yang sudah pasti kita pun harus berkompetisi dengan penerbit lainnya. Nah, di sini juga saya akan memberikan beberapa strategi yang dapat dimiliki seorang editor akuisisi. Yang pertama yaitu memantau sosok penulis yang sedang naik daun agar mampu mengemas gagasan penulis tersebut dalam bentuk buku. Contohnya seperti seorang editor akuisisi sudah memantau bahwa seperti Raditya Dika menjadi penulis yang naik daun saat ini. Editor akuisisi bisa menjadikan Raditya Dika penulis atau sasaran yang naskahnya dapat dijadikan bahan terbitan bagi perusahaan penerbitnya. Yang kedua, ada penulis yang sering membuat karya. Pastinya ada penulis yang memiliki karya yang sedang dalam tulisan atau naskah yang ditolak dari penerbit lain. Nah, naskah penulis tersebut bisa menjadi stok untuk seorang editor akuisisi. Yang ketiga, ada melihat lagi buku-buku lama yang masih memiliki potensi jika dikembangkan dengan keadaan saat ini dan mampu diterbitkan. Jangan lupa juga untuk kita memilah dan mengoreksi buku-buku tersebut agar relevan jika diterbitkan di masa sekarang. Dan keempat, yaitu ada membuat iklan pencarian naskah di sosial media. Sebagai contoh, seorang editor akuisisi membuat iklan melalui akun Instagramnya. Seperti tulisan, "Hai teman-teman, lagi butuh naskah tulisan yang bertemakan kisah cinta remaja nih." Nah, yang lagi bikin atau yang sudah konsepnya saja atau bahkan punya naskahnya bisa hubungi saya ya. Contohnya seperti itu. Nah, di sini juga yang kelima ada memantau buku-buku luar negeri yang laris dalam penjualannya untuk kemudian diterjemahkan atau bahkan dialih ciptakan ya. Namun strategi ini cukup beresiko karena tidak semua penulis luar negeri mampu menyerahkan hak ciptanya dengan mudah tentunya. Dan yang keenam ada editor akuisisi dapat mencari sendiri, maksudnya dapat menjadi sendiri konsep naskah yang kemudian diberikan kepada seorang penulis agar dikerjakan oleh seorang penulis tersebut. Contohnya seorang editor akuisisi mempunyai konsep tulisan yang yaitu buku yang bertemakan parenting atau edukasi yang bagi para orang tua. Nah, dia bisa mencari mungkin seorang penulis yang mampu mengolah naskah tersebut dan hasilnya dapat menjadi stok naskah milik editor akuisisi tersebut tentunya. Nah, yang terakhir ada mencari naskah yang ditulis oleh penulis kurang sukses dan tidak luka. Kita memberikan modifikasi juga dari hasil tulisannya tersebut. Nah, setelah tadi juga saya menjelaskan tentang naskah, setelah saya menjelaskan tadi tentang strategi yang dapat dimiliki seorang editor, di sini juga saya akan menjelaskan kompetensi seorang editor akuisisi baik dari kemampuan dan strategi yang harus dimiliki. Saya menjelaskan juga naskah yang layak diakuisisi oleh seorang editor. Nah, diantaranya yang pertama ada naskah yang sedang dibuat atau telah dibuat oleh seorang penulis aktif. Seorang editor tidak dapat melihat naskah tersebut layak diterbitkan atau tidak. Nah, naskah yang dibutuhkan oleh masyarakat, contoh nih, seperti seorang editor menemukan penulis yang membuat naskah tentang yang sedang hangat dibicarakan saat ini, yaitu virus corona atau COVID-19. Isi naskahnya tersebut tentang menjelaskan virus tentunya, akibat hingga pencegahannya.
Nah, sebab marak penyebaran tentang virus tersebut, editor dapat mengambil naskah penulis tersebut untuk segera diterbitkan sebagai bahan konsumsi masyarakat di bidang edukasi kesehatan. Dan yang ketiga ada contohnya, yaitu seperti naskah seorang penulis yang tidak diterima oleh penerbit lain. Jika seorang editor andal memiliki wawasan yang tinggi, pasti dapat menentukan apakah naskah tersebut layak terbit atau tidak. Di sini juga saya menjelaskan tentang yang terakhir, yaitu ada kemampuan yang sangat perlu ditekankan editor akuisisi. Di antaranya ada yang pertama, yaitu mempunyai daya kreativitas dan wawasan yang tinggi tentunya dalam hal kepenulisan. Dan kedua, ada memiliki daya pencari peluang dalam mendapatkan naskah. Dan ketiga, memiliki lingkup pergaulan yang luas sehingga mampu mengenal banyak penulis sebagai sumber naskah. Dan keempat, ada menemukan ide-ide yang baru yang segar untuk mencari naskah, untuk pencarian naskah. Dan yang kelima, yang terakhir, yaitu ada memiliki kecepatan dan ketetapan dalam memilih naskah yang layak terbit.